slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Stop, dengerin ini. PSSI sedang mempertaruhkan masa depan Timnas Indonesia. Satu nama muncul, dan ini bukan pelatih kaleng-kaleng. John Hartman, orang yang menyeret Kanada ke Piala Dunia dari nol. Bukan legenda lapangan, bukan pelatih titipan, tapi mesin perubahan. Kalau dia benar datang, satu hal pasti, Timnas Indonesia tak bisa setengah-setengah, berubah atau hancur. John Hartman datang, ini bukan pelatih biasa, ini arsitek revolusi Timnas Indonesia. Nama John Hartman kini bergaung keras di telinga pecinta sepak bola Indonesia, bukan tanpa sebab. Di tengah ketidakpastian arah Timnas Indonesia pasca kepergian Patrick Kluivert, satu nama tiba-tiba muncul ke permukaan dan langsung memecah opini publik. John Hartman, mantan pelatih tim nasional Kanada. Sosok yang dikenal bukan karena sensasi, tapi karena keberanian membangun dari kehancuran. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa John Hartman, melainkan apakah Indonesia siap dipimpin oleh pelatih dengan karakter sekeras dan sejujur ini? PSSI sedang berada di persimpangan berbahaya. Salah langkah, Timnas Indonesia bisa kembali terjebak dalam siklus lama. Ganti pelatih, ganti filosofi, tapi hasil tetap stagnan. Maka wajar jika federasi tidak mau asal pilih. Mereka butuh pelatih dengan pengalaman internasional nyata, bukan sekedar nama besar di atas kertas. Dan disinilah nama Hartman masuk dengan cara yang sangat serius. Bukan eks-pemain, bukan selebritas, tapi ini keunggulannya. John Hartman lahir di Consett, County Durham, Inggris pada 19 Juli 1975. Usianya kini 50 tahun. Namun yang membuatnya berbeda bukan angka, melainkan jalur hidupnya. Ia bukan mantan pesepak bola profesional, tidak pernah merasakan gemerlap lapangan sebagai pemain. Dan justru disitulah letak keunikan sekaligus kekuatannya. Hartman adalah pelatih murni. Ia hidup untuk analisis, untuk sistem, untuk membangun tim dari bawah. Ia tidak mengandalkan nostalgia masa lalu, tapi logika sepak bola modern. Dengan lisensi UEFA Pro License di tangannya, Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan metodologis, disiplin tinggi, dan fokus pada mentalitas tim. Formasi andalannya 3-4-2-1, bukan sekedar angka di papan taktik. Itu adalah sistem yang menuntut disiplin, stamina, dan kecerdasan bermain. Apakah cocok untuk Indonesia? Pertanyaan ini justru yang membuat Hartman relevan. Membangun dari nol, DNA kepelatihan Hartman. Sebelum dikenal dunia, Hartman memulai karirnya jauh dari sorotan. Ia melatih kelompok usia di Selandia Baru. Tidak glamor, tidak viral, tapi di sanalah fondasi karirnya dibangun. Tahun 2006, ia dipercaya menangani Timnas Putri Selandia Baru, dan hasilnya 2 kali lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA 2007 dan 2011, serta 1 tiket Olimpiade Beijing 2008. Untuk negara dengan basis sepak bola terbatas, ini bukan prestasi biasa, ini keajaiban berbasis sistem. Nama Hartman mulai naik, dunia mulai melirik, dan Kanada datang membawa tantangan yang lebih besar. Kanada Putri, awal reputasi global. Saat Hartman ditunjuk melatih Timnas Putri Kanada pada 2011, ia tidak hanya mengubah permainan, ia mengubah mental bangsa. Di bawah asuhannya, Kanada menjelma menjadi kekuatan dunia. Medali perunggu Olimpiade London 2012, medali perunggu Olimpiade Rio 2016, perempat-empat Piala Dunia Wanita 2015. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari budaya kerja, disiplin taktik, dan kepercayaan diri yang ditanamkan Hartman. Kanada tidak lagi inferior, mereka datang ke turnamen besar bukan untuk numpang lewat. Dan di titik inilah, Hartman membuat keputusan paling kontroversial dalam karirnya. Langkah gila yang berhasil, pindah ke Timnas Putra. Tahun 2018, Hartman meninggalkan Timnas Putri dan mengambil alih Timnas Putra Kanada. Banyak yang mencibir, banyak yang meragukan. Pelatih tim putri mau melatih tim putra. Begitu narasi sinis yang beredar. Namun Hartman tidak menjawab dengan kata-kata, ia menjawab dengan sejarah. Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Sebuah pencapaian monumental. Negara yang dulu hanya pelengkap, tiba-tiba berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia.
Herdman berhasil membangun tim yang percaya diri, berani menekan, dan solid secara kolektif. Ia membuktikan bahwa sepak bola bukan soal gender, tapi soal visi dan metode. Toronto FC, pelajaran keras dunia klub. Tahun 2023, Herdman mencoba tantangan baru, Toronto FC di MLS. Dunia klub tidak ramah, tidak sabar, tidak memberi waktu panjang. Disinilah Herdman menghadapi realitas keras sepak bola profesional. Hasilnya tidak spektakuler dan pada November 2024 kebersamaan itu berakhir. Tapi kegagalan ini justru memperkaya pengalamannya. Ia kini tahu tekanan liga, dinamika pemain bintang, dan tuntutan hasil instan. Dan sekarang, apa yang menjadi pilihan selanjutnya? Banyak yang tanya kenapa nama Herdman bikin publik Indonesia panas. Karena Indonesia tidak butuh pelatih biasa. Indonesia butuh pembangun. Timnas Indonesia saat ini punya talenta, punya diaspora, punya energi muda, tapi seringkali gagal di satu hal krusial, konsistensi dan mental. Herdman adalah spesialis membangun identitas tim nasional. Ia tidak menjanjikan juara instan, tapi ia menjanjikan fondasi. Dan bagi sepak bola Indonesia, itu justru yang selama ini hilang. Masuknya nama Herdman ke radar PSSI menunjukkan satu hal, federasi mulai berpikir lebih serius, tidak lagi terpaku pada nama besar semata, tapi pada rekam jejak nyata. Sebelumnya, Herdman juga dikaitkan dengan Jamaika dan Honduras. Artinya, ia bukan opsi murahan, ia pelatih yang diperebutkan. Pertanyaan terbesar adalah, siap atau tidak? John Herdman bukan tipe pelatih yang akan memanjakan pemain. Ia menuntut disiplin, kerja keras, komitmen total. Dan disinilah ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Apakah pemain siap bekerja dalam sistem ketat? Apakah federasi siap memberi waktu? Apakah publik siap bersabar? Karena jika Herdman datang, perubahan akan terasa, tapi tidak instan, tidak manis di awal, dan tidak semua orang akan nyaman. Penutup, peluang atau taruhan besar. John Herdman bukan jaminan juara, tapi ia jaminan proses. Ia bukan pelatih pencitraan, tapi arsitek fondasi. Jika Indonesia ingin naik kelas, bukan hanya bermimpi, maka nama ini layak dipertimbangkan serius. Kini bola ada di tangan PSSI. Satu keputusan bisa menentukan arah sepak bola Indonesia beberapa tahun ke depan. Apakah John Herdman akan menjadi orang yang menulis bab baru sejarah Garuda, atau sekedar nama besar yang lewat begitu saja? Satu hal pasti, jika Herdman datang, sepak bola Indonesia tidak akan lagi sama. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the